Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah difitnah mencuri tanpa bukti, dan diikat di tengah hutan. Wanita ini diselamatkan harimau penjaga hutan yang datang mengubah nasibnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi datang tanpa suara yang jelas. Tidak ada kokok ayam yang lantang, tidak ada denting lonceng, hanya napas pelan seorang perempuan tua yang terdengar terputus-putus, seakan setiap tarikan udara adalah keputusan hidup yang harus dipikirkan ulang. Tantri terbangun sebelum cahaya benar-benar hadir. Matanya terbuka perlahan, bukan karena cukup istirahat, melainkan karena tubuhnya telah terbiasa bangun lebih awal dari rasa lelah. Ia duduk sejenak, menahan nyeri di punggungnya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kulitnya terasa dingin, tetapi itu bukan dingin pagi, itu dingin yang sudah lama tinggal di tubuhnya. Ia menoleh ke arah ibunya. "Ibu?" panggil Tantri lirih, seakan takut suaranya terlalu keras dan bisa membuat dunia runtuh. Perempuan tua itu terbaring dengan tubuh yang tampak semakin menyusut dari hari ke hari. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan dadanya naik turun dengan ritme yang tidak menentu. Batu kecil keluar dari tenggorokannya, kering, menyayat. Tantri segera bangkit. Ia meraih segelas air yang sejak semalam ia sisihkan, mengangkat kepala ibunya perlahan, lalu menyuapkan air itu seteguk demi seteguk. "Pelan-pelan, Bu, jangan buru-buru," ucapnya lembut, seperti menenangkan anak kecil. Ibu Tantri membuka mata. Matanya keruh, tetapi masih menyimpan cahaya yang sama seperti bertahun-tahun lalu, cahaya yang selalu membuat Tantri bertahan. "Kamu, sudah bangun?" Suara itu serak, hampir tak terdengar. Tantri tersenyum kecil. Senyum yang sudah ia latih agar tampak kuat, meski di dalam dadanya, ada sesuatu yang terus menggerogoti. "Sudah, Bu. Tantri mau siap-siap kerja." Ibu Tantri menggenggam tangan anaknya. Genggaman itu lemah, tetapi cukup untuk membuat Tantri berhenti bergerak. Jangan terlalu memaksakan diri," bisik ibunya. "Kalau kamu sakit, siapa yang akan bertahan?" Tantri menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang halus, tidak melukai kulit, tetapi mengoyak isi dada. "Tantri kuat, Bu," jawabnya cepat. Terlalu cepat, seolah ia takut kalimat itu berubah menjadi dusta jika diucapkan terlalu lama. Tantri baik-baik saja. Padahal tidak. Tantri tahu betul, ia tidak baik-baik saja. Tubuhnya sering pegal, perutnya sering kosong, dan kepalanya sering dipenuhi pikiran yang tidak berani ia ceritakan pada siapapun, termasuk ibunya sendiri. Tetapi ia juga tahu, kebenaran bukanlah sesuatu yang selalu perlu diucapkan. Kadang, kebenaran hanya perlu ditahan agar orang yang kita cintai bisa bernapas sedikit lebih lega. Tantri berdiri, merapikan pakaiannya yang sederhana dan lusuh. Ia mengikat rambutnya dengan tali kain yang warnanya sudah pudar. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. "Ibu istirahat ya. Nanti Tantri pulang bawa makanan." Ibu Tantri tersenyum tipis. Senyum yang lebih banyak berisi doa daripada kebahagiaan. "Hati-hati, Nak." Langkah Tantri terasa berat saat meninggalkan ibunya. Bukan karena jarak, melainkan karena setiap kali ia melangkah pergi, ada ketakutan yang selalu mengikutinya. Ketakutan bahwa suatu hari ia akan pulang dan tidak lagi mendapati napas itu. Di luar, udara pagi menusuk. Tantri menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya sendiri. "Aku tidak boleh jatuh," batinnya. "Kalau aku jatuh,
Ibu ikut jatuh. Dalam perjalanan itu, pikirannya melayang pada masa lalu. Pada hari-hari ketika hidup masih terasa sederhana, meski tetap sulit. Pada tawa ibunya yang dulu lebih sering terdengar. Pada dirinya yang dulu masih berani bermimpi. Sekarang, mimpinya tinggal satu, bertahan. Tantri sering bertanya dalam diam, apakah hidup memang harus sekeras ini pada orang-orang yang tidak punya apa-apa? Apakah kemiskinan adalah kesalahan yang diwariskan? Ia tidak pernah menemukan jawabannya. Yang ia temukan hanya hari-hari yang harus dijalani, satu demi satu. Ia berhenti sejenak. Ada rasa aneh yang menyentuh tengkuknya, seperti tatapan yang tidak terlihat. Tantri menoleh ke sekitar, matanya menyapu pepohonan yang berdiri diam. Tidak ada siapa-siapa. Hanya perasaanku saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Seperti firasat. Seperti bisikan halus dari alam yang belum ia pahami. Tantri melanjutkan langkahnya. Di benaknya terngiang suara ibunya semalam, saat demam membuat sang ibu berbicara setengah sadar. Tantri, kamu orang baik, jangan biarkan mereka menginjakmu. Kalimat itu menghantam Tantri tanpa ampun. Apakah orang baik memang harus selalu diinjak? Tanyanya dalam hati. Ia mengepalkan tangan. Tidak. Ia menolak percaya itu. Saat matahari mulai naik, Tantri berjanji pada dirinya sendiri. Janji yang tidak ia ucapkan pada siapapun. Aku akan bertahan, Bu. Apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan dunia ini mematahkan kita. Ia tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan menguji janji itu dengan cara yang paling kejam. Ia tidak tahu bahwa namanya akan dicabik, martabatnya diinjak, dan hidupnya digantungkan pada seutas tali dan sebatang pohon. Yang ia tahu, pagi itu, ia masih berdiri. Dan selama ia masih berdiri, ia akan terus melangkah. Di balik pepohonan yang diam, bayangan samar sepasang mata seolah mengawasi dari kejauhan, tenang, dalam, dan penuh rahasia. Tantri tidak melihatnya. Belum. Tantri bekerja tanpa suara. Bukan karena ia tidak ingin berbicara, melainkan karena ia tahu, suaranya tidak pernah benar-benar didengar di rumah itu. Setiap langkahnya diukur oleh tatapan. Setiap gerak tangannya diawasi oleh prasangka yang tidak pernah diucapkan secara langsung, tetapi selalu terasa menempel di kulit. Ia menyapu lantai dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala. Tidak boleh terlalu lambat, tidak boleh terlalu cepat. Tidak boleh menimbulkan bunyi yang dianggap mengganggu. Tidak boleh terlihat lelah. Tantri. Satu kata itu saja cukup membuat punggungnya menegang. Iya, Bu, jawab Tantri cepat, menghentikan pekerjaannya dan menoleh. Majikannya berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya bersih, rapi, dan dingin. Tatapannya bukan tatapan manusia kepada manusia, melainkan tatapan pemilik kepada barang. Kamu lupa mengelap bagian itu kemarin, ucap sang majikan sambil menunjuk, nadanya datar tapi menusuk. Tantri mendekat, menunduk, memperhatikan bagian yang dimaksud. Debu itu nyaris tak terlihat. Maaf, Bu. Tantri akan bersihkan sekarang. Majikan itu mendengus kecil. Lain kali lebih teliti. Kamu dibayar, bukan ditolong. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada Tantri. Dibayar. Tantri ingin tertawa getir. Upah yang ia terima nyaris tidak cukup untuk membeli beras dan obat. Namun kata, dibayar, selalu dipakai seperti cambuk. Seakan dengan itu,
Tantri tidak punya hak untuk lelah, tidak punya hak untuk salah, bahkan tidak punya hak untuk merasa sakit. Tantri kembali bekerja. Tangannya mengelap permukaan itu perlahan, meski pikirannya melayang jauh. Ia teringat ibunya. Pagi tadi, sebelum ia pergi, ibunya sempat menggenggam tangannya lebih lama dari biasanya. "Kalau kamu capek, duduk sebentar," ucap sang ibu dengan suara lemah. Tantri hanya tersenyum waktu itu. Duduk sebentar adalah kemewahan yang tidak pernah benar-benar ia miliki. "Tantri." Suara itu lagi. "Iya, Bu." "Kamu sudah cuci pakaian-pakaian itu?" "Sudah, Bu. Tinggal dijemur. Jangan sampai bau apek. Aku tidak mau pakaiannya rusak karena kelalaianmu." Kelalaianmu. Kata itu selalu dipakai. Tidak pernah ada kita. Tidak pernah ada tolong. Yang ada hanya perintah dan penilaian. Tantri mengangguk. "Baik, Bu." Saat ia berjalan keluar, kakinya terasa berat. Bukan karena lelah saja, melainkan karena ada sesuatu yang pelan-pelan merayap ke dalam dadanya. Perasaan bahwa dirinya selalu salah, bahkan sebelum melakukan apapun. Di sela-sela pekerjaannya, Tantri mencuri waktu untuk duduk sebentar. Hanya sebentar. Ia memijat pergelangan tangannya yang nyeri. Dalam diam, ia membuka kain kecil yang ia simpan di sakunya. Bekal sederhana yang belum ia sentuh sejak pagi. Ia tidak makan. Ia menyimpannya. Untuk ibunya. "Tetaplah berdiri, Tantri," bisiknya pada diri sendiri. Sedikit lagi. Namun rumah itu tidak pernah memberi ruang untuk kata, "sedikit lagi." "Tantri." Suara itu kini terdengar lebih keras. Tantri tersentak dan segera berdiri. "Iya, Bu." Majikannya berjalan mendekat. Di lehernya, tergantung sebuah kalung yang berkilau. Kilauannya kontras dengan pakaian lusuh Tantri yang sudah pudar warnanya. "Jangan sembarangan menyentuh barang-barang di sini," ucap majikannya tiba-tiba. Tantri terdiam. "Tantri tidak menyentuh apapun, Bu." Majikan itu menyipitkan mata. "Aku hanya mengingatkan. Orang seperti kamu harus tahu diri. Orang seperti kamu." Tantri menelan ludah. Kata-kata itu seperti pisau yang diputar pelan, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memastikan luka itu terasa lama. "Iya, Bu," jawab Tantri lirih. Hari terus berjalan, tetapi waktu terasa seperti berhenti. Setiap detik di rumah itu adalah ujian. Ujian kesabaran. Ujian harga diri. Ujian untuk tetap menjadi manusia di tengah perlakuan yang terus mengikis kemanusiaannya. Menjelang sore, tubuh Tantri sudah gemetar menahan lelah. Namun pikirannya tetap tertuju pada satu hal, pulang. Pulang menemui ibunya. Pulang membawa sesuatu, apapun itu. Ia membersihkan ruangan terakhir dengan sisa tenaga. Saat itulah matanya kembali tertuju pada kalung itu. Kini kalung itu tidak lagi tergantung di leher majikannya. Tergeletak di sebuah tempat, berkilau dalam diam. Tantri cepat-cepat memalingkan wajahnya. "Jangan lihat," katanya pada diri sendiri. "Jangan pikirkan." Namun ia tidak tahu, sejak detik itu, takdir mulai menuliskan sesuatu yang kelam atas namanya. Saat matahari condong, majikannya memanggil lagi. "Kamu bisa pulang," ucapnya singkat. Tantri mengangguk cepat. Ia tidak menunggu lebih lama. Ia mengambil upah hariannya, jumlah yang sama seperti biasanya,
tidak pernah lebih, lalu melangkah pergi. Di dadanya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Di kepalanya, suara ibunya bergema lembut. "Kamu orang baik, Tantri." Tantri memejamkan mata sejenak. "Kalau aku orang baik," batinnya, "kenapa hidup selalu memperlakukanku seperti ini?" Ia tidak tahu bahwa pertanyaan itu akan segera berubah menjadi tuduhan. Ia tidak tahu bahwa kilau kalung itu akan menjelma menjadi bayang-bayang paling gelap dalam hidupnya. Yang ia tahu, sore itu, ia pulang dengan langkah berat dan hati yang belum siap menerima apa yang menunggunya. Sore belum sepenuhnya turun ketika suara itu memanggil Tantri kembali. "Tantri." Langkahnya terhenti. Ia sudah hampir pergi, hampir meninggalkan rumah itu dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan sejak pagi. Panggilan itu membuat dadanya mengencang, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur. "Iya, Bu," jawab Tantri, berbalik dengan wajah yang menunduk. Majikannya berdiri dengan raut yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi dingin, tidak lagi datar. Ada kegelisahan yang belum pernah Tantri lihat sebelumnya. Gelisah yang bercampur curiga. "Kamu, sebelum pulang, masuk sebentar," ucap majikannya singkat. Tantri menelan ludah. Ia melangkah mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tidak ada alasan baginya untuk takut, namun tubuhnya seperti tahu lebih dulu bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu. Majikannya mondar-mandir, lalu berhenti mendadak. "Kalungku hilang." Kalimat itu jatuh pelan, tetapi beratnya seperti menghantam lantai. Tantri mengangkat kepala. "Kalung? Bu?" "Iya. Kalung yang tadi siang ada di sini." Tatapan majikan itu kini tajam, menusuk. "Tidak ada orang lain di rumah ini selain kamu." Darah Tantri terasa surut dari wajahnya. "Bu." "Tantri tidak." "Kamu tahu harganya berapa?" potong majikannya. Suaranya meninggi. "Tidak mungkin hilang sendiri." Tantri menggeleng cepat. Tangannya gemetar. "Tantri tidak pernah menyentuhnya, Bu." Tantri bersumpah. Majikannya mendekat satu langkah. "Sumpah orang miskin tidak ada harganya." Kalimat itu memecah sesuatu di dalam diri Tantri. Ia terdiam. Bukan karena tidak ingin membela diri, melainkan karena kata-kata itu terlalu kejam untuk langsung ditanggapi. Ia merasa seperti berdiri telanjang di hadapan tuduhan yang sudah diputuskan bahkan sebelum ia diberi kesempatan bicara. "Bu." "Tantri bekerja di sini sudah lama," ucapnya dengan suara bergetar. "Kalau Tantri mau mencuri, Tantri sudah melakukannya sejak dulu." "Justru itu," seru sang majikan. "Kesabaran orang miskin itu panjang, tapi niatnya bisa busuk." Tantri mundur selangkah. Napasnya terasa pendek. "Cari," perintah majikan itu tiba-tiba. "Geledah barang-barangmu." Tantri terkejut. "Bu." Tantri tidak membawa apa-apa. "Jangan membantah." Satu demi satu barang sederhana milik Tantri dibongkar. Kain lusuh, bekal yang belum dimakan, tak ada apapun di sana. Namun tatapan majikan itu tidak berubah. Kecurigaan tidak membutuhkan bukti, ia hanya butuh keyakinan. "Panggil orang-orang," ucap majikan itu dingin. "Aku tidak mau ini ditutup-tutupi." Tak lama kemudian, dua warga desa datang. Tatapan mereka langsung tertuju pada Tantri. Tatapan yang cepat berubah dari penasaran menjadi menghakimi. "Kenapa, Bu?" tanya salah satu warga. "Kalung saya hilang," jawab majikan itu tanpa menoleh.
Dan dia satu-satunya yang ada di sini. Dua pasang mata itu menatap Tantri. Benar, Tri? Tanya warga yang lain. Nadanya setengah percaya, setengah curiga. Tantri menggeleng cepat. Tidak, Pak. Demi apapun, Tantri tidak mencuri. Namun kata, demi apapun, terdengar lemah di telinga orang-orang yang sejak awal tidak pernah benar-benar percaya padanya. Ah, orang miskin kalau sudah terdesak, apa saja bisa dilakukan, gumam salah satu warga. Kalimat itu disambut anggukan kecil. Tantri merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Pak! Bu! Tantri hanya ingin pulang, ucapnya lirih. Ibu Tantri sakit di rumah. Majikannya tertawa pendek. Pintar sekali kamu bermain drama. Tantri menutup mata. Di benaknya, wajah ibunya muncul. Wajah yang menunggu. Wajah yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pada anaknya. Cari kalung itu, perintah majikan lagi. Kalau tidak ditemukan, berarti jelas siapa pencurinya. Pencurinya. Kata itu kini melekat di dada Tantri seperti cap panas. Waktu berlalu dengan lambat. Terlalu lambat. Kalung itu tetap tidak ditemukan. Namun alih-alih keraguan, yang tumbuh justru keyakinan yang semakin mengeras. Sudah jelas, kata salah satu warga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tantri membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kata-kata seolah menguap sebelum sempat terbentuk. Ia berdiri sendirian di tengah lingkaran tatapan. Tatapan yang tidak memberinya ruang untuk menjadi manusia. Pergi dari rumahku, kata majikan itu akhirnya. Dan jangan pernah kembali. Tantri menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh tanpa suara. Ibu, bisiknya nyaris tak terdengar. Ia melangkah pergi dengan tubuh yang terasa ringan, ringan karena jiwanya seperti tertinggal di belakang. Di luar, senja terasa lebih gelap dari biasanya. Di belakangnya, bisik-bisik mulai menyebar. Kata, pencuri, berpindah dari mulut ke mulut, tumbuh, membesar, dan mengeras menjadi kebenaran versi mereka sendiri. Tantri berjalan tanpa arah. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Aku tidak bersalah, batinnya berulang kali. Aku tidak bersalah. Namun dunia seolah tidak peduli. Di kejauhan, angin berdesir pelan. Seakan membawa pesan yang belum bisa ia pahami. Seakan alam sendiri sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi pada perempuan yang namanya mulai dicabik oleh fitnah. Tantri tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Bahwa kalung itu bukan hanya akan mencuri namanya, tetapi juga hampir merenggut hidupnya. Tantri tidak sempat pulang. Langkahnya baru beberapa puluh meter ketika suara orang-orang memanggil dari belakang. Bukan satu suara, melainkan banyak, bertumpuk, bercampur, dan membawa nada yang tidak memberi ruang untuk menolak. Tantri, tunggu. Tangannya mengepal. Ia tahu, jika ia berhenti, sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun kakinya seakan membatu. Ia berbalik perlahan. Beberapa warga desa sudah berdiri di sana. Wajah-wajah yang ia kenal. Wajah-wajah yang dulu pernah ia sapa dengan senyum, yang pernah ia bantu tanpa diminta, yang pernah ia hormati. Kini, tidak ada satupun senyum yang tersisa. Ada apa, Pak? Tanya Tantri lirih. Majikannya melangkah ke depan. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kalungku hilang. Dan semua tanda mengarah padamu. Tantri menggeleng kuat.
Bu, Tantri tidak. Diam, potong salah satu warga dengan suara keras. Kamu sudah cukup bicara. Kata itu, diam, jatuh seperti palu. Warga lain ikut mendekat, membentuk setengah lingkaran. Tantri berada di tengahnya, sendirian. Udara terasa semakin sempit. Kami hanya ingin kejelasan, kata seorang warga dengan nada pura-pura tenang. Kalau kamu memang tidak mencuri, buktikan. Bagaimana caranya? Suara Tantri bergetar. Kalung itu tidak pernah Tantri pegang. Majikannya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Tantri berdiri. Justru itu, ucapnya. Orang yang pandai mencuri tahu cara menyembunyikan barang. Beberapa warga mengangguk. Benar, sahut yang lain. Dari awal aku sudah curiga. Dia itu terlalu pendiam. Pendiam. Kata itu kini berubah menjadi kesalahan. Tantri menoleh ke wajah-wajah di sekelilingnya. Ia mencari satu saja mata yang bersedia melihatnya sebagai manusia. Satu saja. Namun yang ia temukan hanyalah pantulan ketakutan dan kebencian yang sama. Pak! Bu, Tantri berusaha bicara. Suaranya hampir tenggelam. Ibu Tantri sakit. Tantri hanya ingin pulang. Jangan bawa-bawa orang tua untuk menghindari hukuman, seru warga lain. Hukuman. Tantri tercekat. Sejak kapan ia sudah dianggap bersalah? Kita tidak bisa membiarkan ini, kata seorang warga dengan nada sok bijak. Kalau dibiarkan, nanti yang lain ikut mencuri. Kalimat itu seperti api yang disiram ke atas jerami. Iya, sahut yang lain. Harus diberi pelajaran. Tantri mundur selangkah. Punggungnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia tidak punya ruang lagi. Apa kalian tidak percaya padaku sama sekali? Tanyanya dengan suara pecah. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan. Majikannya melangkah maju. Aku sudah cukup baik mempekerjakanmu, katanya. Tapi kamu balas dengan mencuri. Tantri tidak pernah berniat. Cukup, teriak majikan itu. Kamu memalukan. Kata memalukan menghantam Tantri lebih keras daripada tamparan. Seseorang menarik lengannya. Tantri tersentak. Pak! Lepaskan, jeritnya. Kalau kamu tidak bersalah, kenapa takut? Jawab warga itu dingin. Tantri merasa napasnya tersengal. Tangannya digenggam kuat. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatan mereka jauh lebih besar. Ini tidak adil, teriak Tantri, suaranya pecah oleh tangis. Kalian tidak punya bukti. Bukti apa lagi? Sahut warga lain. Semua sudah jelas. Jelas. Kata itu menutup semua pintu. Tantri diseret. Kakinya tersandung, lututnya nyeri, tetapi tidak ada yang peduli. Suara orang-orang semakin ramai. Ada yang berteriak, ada yang mencemooh, ada yang hanya menonton tanpa berbuat apa-apa. Kasihan ibunya, terdengar seseorang bergumam. Punya anak pencuri. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Ibuku tidak salah. Tantri menjerit. Jangan libatkan ibuku. Namun jeritannya tenggelam. Di tengah kekacauan itu, Tantri merasa sesuatu runtuh sepenuhnya. Bukan hanya kepercayaannya pada orang-orang di sekelilingnya, tetapi juga pada dunia yang selama ini ia coba pahami. Ia tidak lagi melihat wajah-wajah. Yang ia lihat hanyalah bayangan.
bayangan manusia yang kehilangan hati. Bawa dia pergi, kata majikan itu akhirnya. Aku tidak mau melihat wajahnya lagi. Keputusan itu diambil begitu saja. Tanpa tanya. Tanpa dengar. Tantri terisak. Air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Bu, batinnya menjerit. Maafkan Tantri. Ia tidak tahu kemana mereka membawanya. Ia hanya tahu, setiap langkah menjauhkannya dari rumah ibunya, dari satu-satunya tempat yang masih ia sebut pulang. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai berbisik. Jika tidak ada yang mau mendengarkan kebenaranmu, apakah kebenaran itu masih berarti? Tantri menutup mata. Dan saat ia membukanya kembali, dunia yang ia kenal perlahan menghilang, digantikan oleh sunyi yang mengandung ancaman. Tantri tidak lagi merasakan waktu. Yang ia rasakan hanya tarikan kasar di lengannya, desakan di punggungnya, dan suara langkah-langkah yang tidak memberinya kesempatan untuk berhenti. Ia berjalan terhuyung, hampir jatuh berkali-kali. Namun setiap kali tubuhnya limbung, tangan-tangan itu menariknya kembali. Bukan untuk menolong, melainkan agar ia tetap bisa diseret lebih jauh. Cepat. Jangan pura-pura lemah. Biar kapok. Suara-suara itu menghantam telinganya, bercampur dengan napasnya sendiri yang tersengal. Tantri ingin menutup telinga, ingin menutup mata, ingin bangun dari semua ini seperti bangun dari mimpi buruk. Namun rasa sakit di pergelangan tangannya terlalu nyata untuk disangkal. Ia terhenti mendadak. Sesuatu yang keras menyentuh punggungnya. Sebatang pohon berdiri di belakangnya, diam, tinggi, dan tidak berkata apa-apa. Seperti saksi bisu yang telah melihat terlalu banyak penderitaan manusia. Di sini, kata seseorang singkat. Tantri belum sempat memahami kata itu ketika tali kasar melilit pergelangan tangannya. Ia menjerit. Tolong. Tidak ada yang berhenti. Tali itu ditarik, diikat, dikencangkan. Kulitnya perih, darah terasa naik ke permukaan, namun yang lebih menyakitkan bukan itu, melainkan kesadaran bahwa tidak satu pun dari mereka ragu. Sudah, kata suara lain. Kalau dia memang tidak bersalah, biar alam yang menilai. Alam. Kata itu terdengar kejam di telinga Tantri. Jangan tinggalkan aku di sini, isaknya. Aku mohon. Seseorang mendengus. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum mencuri. Aku tidak mencuri. Tantri berteriak sekuat tenaga. Suaranya pecah, parau, penuh putus asa. Demi ibuku. Cukup, bentak seseorang. Kami muak mendengar alasanmu. Tali terakhir dikencangkan. Tubuh Tantri tertarik ke depan, dadanya menekan batang pohon, lengannya terangkat paksa. Posisi itu menyakitkan. Napasnya menjadi pendek. Air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Langkah-langkah mulai menjauh. Satu demi satu. Suara mereka memudar, bercampur dengan desir angin yang dingin. Tantri membuka mata dengan susah payah. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Bu, bisiknya lirih. Tantri di sini, Bu? Tidak ada jawaban. Sunyi turun perlahan, seperti selimut berat yang menekan dada. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas seperti perjuangan kecil untuk tetap hidup. Tangannya mati rasa. Bahunya nyeri. Lehernya pegal karena harus menahan kepala agar tidak terkulai. Beginikah akhirnya? Pikir Tantri. Ia menutup mata. Ingatannya berlari tanpa izin.
Wajah ibunya muncul, tersenyum lemah. Suara batuk itu kembali terngiang. Janji yang ia ucapkan pagi itu, janji untuk pulang membawa makanan, membawa harapan. "Aku gagal, Bu," bisiknya, air mata jatuh ke tanah. "Aku tidak kuat." Rasa dingin merayap dari ujung kakinya. Ketakutan mulai mengambil bentuk yang nyata. Bukan lagi takut pada manusia, melainkan takut pada kemungkinan bahwa ia akan dilupakan di tempat ini. Mati tanpa nama. Mati sebagai pencuri. "Aku tidak mencuri," ucapnya berulang-ulang, seperti mantra. "Aku tidak mencuri." Namun kata-kata itu hanya kembali padanya sendiri. Waktu terus berjalan, atau mungkin tidak. Tantri kehilangan kemampuan untuk membedakan. Yang ia tahu, tubuhnya semakin lemah. Kepalanya pening. Pandangannya kabur. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, pada ibunya, pada siapapun yang mungkin masih mau mendengar. "Bu, kalau Tantri tidak pulang, maafkan Tantri. Tantri sudah berusaha. Tantri capek." Suara itu semakin lirih. Di tengah kelelahan yang hampir membuatnya pingsan, Tantri merasa sesuatu yang aneh. Bukan suara, bukan sentuhan, melainkan rasa. Seperti ada yang memperhatikan. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan amarah. Dengan ketenangan. Tantri membuka mata sedikit. Gelap mulai turun, tetapi bukan itu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti dunia menahan napas. "Ada, siapa?" bisiknya gemetar. Tidak ada jawaban. Namun sunyi kini terasa berbeda. Tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada sesuatu yang menunggu. Tantri memejamkan mata kembali, kali ini bukan karena menyerah, melainkan karena ia terlalu lelah untuk takut. Jika ini akhirnya, ia ingin memikirkan satu hal saja. Ibunya. Dan jika masih ada keajaiban di dunia yang kejam ini, Tantri berharap, meski hanya sekali, keajaiban itu berpihak padanya. Sunyi semakin pekat. Namun jauh di balik kegelapan, langkah berat yang tidak tergesa terdengar pelan, hampir menyatu dengan napas alam itu sendiri. Tantri tidak tahu berapa lama ia terikat di sana. Rasa sakit di lengannya telah berubah menjadi mati rasa. Dingin merambat dari tanah, menjalari tubuhnya, membuat tulang-tulangnya terasa rapuh. Kepalanya terkulai ke depan, napasnya tersengal pendek, seolah setiap hembusan udara adalah perjuangan terakhir. Sunyi menggantung berat. Lalu, kerak. Suara itu kecil, nyaris tak terdengar. Namun cukup untuk membuat jantung Tantri berdebar keras. Ia mengangkat kepala dengan sisa tenaga. Matanya menyapu kegelapan. Tidak ada apa-apa. Hanya bayang-bayang yang saling bertumpuk, hanya desir angin yang menyentuh dedaunan. Hanya perasaanku, pikirnya. Namun langkah itu terdengar lagi. Pelan. Berat. Tidak tergesa. Tantri menelan ludah. Ketakutan yang berbeda dari sebelumnya menjalari tubuhnya. Bukan takut pada manusia, takut ini lebih purba, lebih dalam, seolah berasal dari naluri yang sudah lama tertanam di tubuhnya. Siapa di sana?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Lalu sepasang mata muncul dari kegelapan. Bukan mata manusia. Bukan pula mata yang penuh amarah. Mata itu besar, bening, dan memantulkan cahaya samar. Di sekelilingnya, loreng-loreng samar mulai tampak, bergerak perlahan keluar dari bayangan.
Tantri tercekik napasnya. Harimau. Tubuhnya besar, langkahnya mantap, setiap geraknya nyaris tanpa suara. Tantri ingin menjerit, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Tubuhnya membeku. Pikirannya kosong. Inikah akhirnya? Batinnya. Harimau itu berhenti beberapa langkah darinya. Ia tidak mengaum. Tidak menunjukkan taringnya. Ia hanya duduk, menatap Tantri dengan kepala sedikit miring, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia. Air mata Tantri jatuh lagi, kali ini bukan hanya karena takut, tetapi karena kelelahan yang sudah melampaui batas. Kalau kau mau membunuhku, bisiknya Parau, lakukanlah cepat. Harimau itu menggerakkan ekornya perlahan. Tatapannya tetap tenang. Tantri menutup mata, menunggu rasa sakit yang ia kira akan datang. Namun tidak ada. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lain, kehangatan aneh, seperti kehadiran yang tidak mengancam. Tantri membuka mata kembali dengan ragu. Harimau itu kini lebih dekat. Kepalanya sejajar dengan wajah Tantri. Nafasnya hangat, teratur. Dan kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Manusia kecil, suara itu terdengar, berat dan dalam, bukan di telinga Tantri, melainkan langsung di dadanya. Mengapa hatimu dipenuhi ketakutan, padahal kau tidak bersalah? Tantri terisak keras. Ia tidak bertanya bagaimana harimau itu bisa berbicara. Ia tidak mempertanyakan keajaiban itu. Yang ia rasakan hanyalah satu hal. Akhirnya, ada yang mendengar. Aku tidak mencuri, ucapnya terputus-putus. Mereka tidak percaya, tidak ada yang percaya. Harimau itu menggeram pelan, bukan ancaman, melainkan getaran yang membuat udara bergetar. Kebenaran tidak membutuhkan kepercayaan manusia, katanya. Ia tetap ada, meski diinjak-injak. Tantri menangis. Tangis yang selama ini ia tahan pecah tanpa sisa. Kepalanya terkulai, bahunya terguncang. Aku lelah, aku sudah berusaha sebaik yang aku bisa, untuk ibuku. Mata harimau itu meredup sejenak, seolah menyimpan kesedihan yang tua. Kau menanggung beban yang bukan milikmu, katanya pelan. Dan kau hampir mati bukan karena kesalahanmu, melainkan karena kebutaan mereka. Harimau itu berdiri. Tantri menegang, napasnya tercekat. Namun bukannya menyerang, harimau itu mendekat ke tali yang mengikat pergelangan tangan Tantri. Dengan satu gerakan kepala dan taring yang presisi, tali itu terputus. Tubuh Tantri terhuyung ke depan. Ia jatuh berlutut, lengannya gemetar, sakit menjalar, tetapi ia bebas. Bebas. Tantri memandangi tangannya sendiri, tidak percaya. Lalu ia menatap harimau itu dengan mata basah. Kenapa? Kau menolongku? Tanyanya lirih. Harimau itu menatapnya lama. Karena aku penjaga, jawabnya. Dan kau adalah bagian dari keseimbangan yang hampir dihancurkan. Tantri tidak sepenuhnya mengerti. Namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku takut, katanya jujur. Aku ingin pulang, tapi aku juga takut kembali. Harimau itu mendekat, menundukkan kepalanya hingga dahi besarnya hampir menyentuh Tantri. Ketakutanmu wajar, katanya. Namun dengarkan ini, manusia kecil. Malam ini, kau tidak sendirian. Tantri menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu, ia merasa aman. Di bawah cahaya remang, loreng-loreng harimau itu tampak berkilau lembut.
Tantri menyadari satu hal yang membuat dadanya bergetar. Ia tidak lagi gemetar karena takut. Ia gemetar karena harapan. Tantri masih berlutut ketika keheningan kembali turun. Namun keheningan kali ini berbeda. Ia tidak lagi terasa seperti ancaman yang menunggu untuk menerkam, melainkan seperti ruang kosong yang aman. Ruang untuk bernapas, untuk merasakan kembali keberadaan dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia menekan pergelangan yang tadi terikat. Bekas tali itu masih terasa perih, tetapi rasa sakitnya kalah oleh perasaan lain yang jauh lebih asing, lega. Harimau itu duduk tidak jauh darinya. Tubuh besarnya tegak, berwibawa, namun tidak menakutkan. Matanya mengamati Tantri tanpa menghakimi, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang bahkan belum diucapkan. Tantri menunduk lama. Kata-kata menumpuk di dadanya, saling bertabrakan, saling berebut keluar. Aku merasa kosong, ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, hampir malu. Seperti, aku sudah tidak tahu siapa diriku lagi. Harimau itu menggerakkan telinganya sedikit. Kosong bukan berarti hilang, katanya tenang. Kadang itu hanya tanda bahwa sesuatu sedang menunggu untuk diisi kembali. Tantri tersenyum pahit. Tapi aku sudah berusaha mengisi hidupku dengan kebaikan. Aku bekerja. Aku tidak menyakiti siapapun. Aku hanya ingin ibuku hidup sedikit lebih lama. Ia mengangkat wajahnya, matanya basah. Kenapa tetap saja aku dihancurkan? Harimau itu menatapnya lama. Ada keheningan sebelum jawabannya datang, seolah ia memilih kata-kata dari kedalaman yang sangat tua. Karena dunia manusia sering keliru membedakan kebaikan dengan kelemahan, ujarnya. Dan mereka yang takut kehilangan kuasa akan selalu mencari korban yang paling mudah. Tantri menarik napas panjang. Kata-kata itu terasa benar, menyakitkan, sekaligus melegakan. Aku marah, akunya. Aku marah pada mereka. Tapi aku juga marah pada diriku sendiri, karena aku tidak bisa melawan. Ia mengepalkan tangan. Kukunya menekan telapak, seakan ingin memastikan bahwa ia masih nyata. Apakah aku pengecut? Harimau itu berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Tantri refleks menegang, tetapi harimau itu berhenti tepat di hadapannya, lalu duduk kembali. Keberanian bukan selalu tentang melawan dengan suara keras, katanya. Kadang, keberanian adalah bertahan ketika dunia ingin menghapusmu. Tantri menutup mata. Air mata jatuh lagi, namun kali ini tidak terasa seberat sebelumnya. Aku hampir mati malam ini, katanya dengan suara bergetar. Dan yang paling aku takuti bukan kematian, tapi kenyataan bahwa aku akan mati sebagai orang yang dituduh mencuri. Harimau itu menggeram pelan, rendah, seperti getaran bumi. Nama adalah sesuatu yang bisa dicemari, katanya. Namun jati diri tidak. Tantri membuka mata. Bagaimana aku bisa yakin? Harimau itu menatap tepat ke dalam matanya. Karena hatimu masih menolak kebohongan itu, katanya. Jika kau benar-benar pencuri, kau tidak akan hancur oleh tuduhan. Kata-kata itu menusuk Tantri dengan cara yang lembut. Ia terdiam lama, mencerna. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya lirih. Aku takut pulang. Aku takut melihat wajah mereka. Aku takut, ibuku akan ikut menderita karena namaku. Harimau itu mengalihkan pandangan sejenak, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Ada dua jalan di hadapanmu, katanya. Pergi jauh, menyelamatkan dirimu sendiri, dan membiarkan desa itu menghadapi akibat kebutaannya. Atau kembali, bukan sebagai korban,
melainkan sebagai saksi kebenaran. Tantri terdiam. Pilihan itu terasa berat. Terlalu berat untuk seseorang yang baru saja diseret, diikat, dan ditinggalkan untuk mati. "Aku tidak kuat," katanya jujur. Harimau itu menunduk, mendekatkan kepalanya hingga hampir sejajar dengan wajah Tantri. "Kau tidak harus kuat sendirian," ucapnya. "Namun kau harus memilih untuk tidak lagi membenci dirimu sendiri." Kalimat itu membuat dada Tantri bergetar. Selama ini, tanpa ia sadari, ia memang membenci dirinya sendiri, karena miskin, karena lemah, karena selalu menunduk. Ia mengira itu adalah bentuk kerendahan hati, padahal itu perlahan menggerogoti jiwanya. "Aku selalu berpikir, kalau aku cukup baik, dunia akan adil," kata Tantri lirih. Harimau itu menggeleng pelan. "Dunia tidak berutang keadilan pada siapapun," katanya. "Namun manusia berutang kejujuran pada dirinya sendiri." Tantri menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mulai mengendap di dalam dirinya. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, melainkan kesadaran yang pelan-pelan menguat. "Aku ingin ibuku selamat," katanya. "Apapun risikonya." Mata harimau itu menajam, bukan dengan ancaman, melainkan dengan pengakuan. "Cinta adalah alasan paling kuat," katanya. "Dan juga paling berbahaya." Tantri mengangguk. "Aku tahu." Untuk pertama kalinya, ia mengatakan itu tanpa gemetar. Harimau itu duduk tegak kembali, tubuhnya terlihat semakin besar di bawah cahaya remang. "Jika kau memilih untuk kembali," katanya, "kau harus siap melihat wajah-wajah yang mengkhianatimu tanpa menundukkan kepala." Tantri menelan ludah. "Aku akan takut," katanya. "Takut bukan musuhmu," jawab harimau itu. "Menyerah adalah." Tantri berdiri perlahan. Kakinya masih lemah, tetapi punggungnya kini lebih tegak. Ia mengusap pipinya, membersihkan sisa air mata. "Aku tidak tahu apakah mereka akan percaya," katanya. "Kebenaran tidak selalu datang untuk dipercaya," ujar sang harimau. "Kadang ia datang hanya untuk diuji." Tantri menatap harimau itu lama. Ada rasa terima kasih yang sulit ia ucapkan dengan kata-kata. "Siapakah kau sebenarnya?" tanyanya akhirnya. Harimau itu tersenyum. "Ya?" Tantri yakin itu senyuman, meski bentuknya bukan seperti manusia. "Aku hanyalah penjaga yang mengingatkan," katanya. "Yang selama ini dilupakan oleh manusia." Angin berdesir pelan. Tantri merasa sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia belum sepenuhnya sembuh. Luka itu masih ada. Namun kini, luka itu tidak lagi membusuk dalam diam. Ia mulai berbicara. Dan itu sudah cukup untuk menjadi awal. Malam semakin menipis. Kabut yang tadi tebal mulai bergerak perlahan, seolah ditarik oleh napas bumi yang panjang. Tantri berdiri di bawah pohon tua, tubuhnya masih lelah, namun pikirannya jauh lebih terjaga dibanding sebelumnya. Harimau itu bangkit dan melangkah memutari Tantri. Setiap langkahnya nyaris tanpa suara, namun terasa berat, seperti sesuatu yang telah lama memikul beban. "Kau harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh," kata sang harimau. Suaranya kini lebih rendah, lebih tegas. "Karena ini bukan lagi tentang dirimu saja." Tantri menegang. Ia merasakan hawa hutan berubah, angin terasa lebih dingin, dedaunan berdesis pelan. "Apa maksudmu?" tanyanya. Harimau berhenti di hadapannya. Matanya memantulkan cahaya yang tak berasal dari bulan. "Desa tempatmu berasal," katanya perlahan, "sedang berada di ambang kutukan yang mereka ciptakan sendiri.
Tantri mengernyit. Kata kutukan terdengar seperti cerita lama yang biasa ditakut-takuti pada anak-anak. Namun nada harimau itu tidak main-main. Bertahun-tahun lalu, lanjutnya, leluhur desa itu membuka hutan ini tanpa izin. Mereka menebang pohon-pohon tua, mengeringkan mata air, dan mengambil apa yang bukan milik mereka, lalu menutupinya dengan doa-doa palsu. Tantri teringat cerita-cerita samar yang pernah ia dengar dari orang tua desa, tentang hutan angker, tentang larangan mendekat ke wilayah tertentu. Cerita yang kini jarang dibicarakan, seolah sengaja dilupakan. Mereka membuat perjanjian, kata harimau itu. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Dan perjanjian itu dilanggar. Tantri menelan ludah. Apa akibatnya? Harimau itu mengangkat kepalanya, mengendus udara. Suaranya menjadi berat, seperti gema dari tanah. Hutan ini sakit, katanya. Dan ketika penjaga dilupakan, hutan akan mencari keseimbangan dengan caranya sendiri. Tantri memeluk lengannya sendiri. Ia teringat sawah-sawah yang beberapa tahun terakhir sering gagal panen, sungai yang semakin keruh, penyakit yang datang tanpa sebab jelas. Apakah itu sebabnya banyak musibah terjadi? Tanyanya. Ya, jawab sang harimau singkat. Namun puncaknya belum datang. Jantung Tantri berdegup lebih cepat. Puncak? Keserakahan manusia selalu butuh kambing hitam, ujar harimau itu. Dan malam ini, mereka hampir menjadikanmu sebagai persembahan. Tantri tersentak. Ingatan tentang tangan-tangan kasar, tali yang mengikat, dan teriakan tuduhan kembali menghantamnya. Mereka akan melakukannya lagi, lanjut harimau itu. Jika hutan semakin murka, desa akan mencari korban berikutnya. Tantri terdiam. Ada kemarahan yang menyala, tetapi juga ketakutan yang dingin. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyanya. Aku bukan siapa-siapa. Harimau itu menatapnya tajam. Justru karena itu, katanya. Kau tidak terikat oleh keserakahan mereka. Hatimu belum tercemar. Tantri menggeleng lemah. Aku hanya gadis miskin. Dan karena itu, kata sang harimau, kau masih bisa mendengar suara hutan. Keheningan kembali turun. Tantri merasakan sesuatu yang aneh, seperti getaran halus di tanah di bawah telapak kakinya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya. Harimau itu mendekat, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Sebuah gestur yang terasa seperti penghormatan. Kau harus kembali ke desa, katanya. Bukan untuk membela diri, melainkan untuk menyampaikan peringatan. Tantri terperanjat. Mereka tidak akan mendengarkanku. Mereka tidak harus percaya, ujar harimau itu. Mereka hanya harus diingatkan. Tantri mengepalkan tangan. Dan jika mereka mengusirku lagi, jika mereka menolak peringatan, kata sang harimau, maka hutan akan berbicara dengan caranya sendiri. Nada itu membuat bulu kuduk Tantri meremang. Apa yang akan terjadi? Bisiknya. Harimau itu menatap ke arah gelap di balik pepohonan. Banjir dari mata air lama yang dibuka paksa. Penyakit dari tanah yang diperlakukan tanpa hormat. Dan perpecahan di antara mereka sendiri. Tantri menutup mata sejenak. Gambaran itu terlalu nyata. Aku tidak ingin desaku hancur, katanya pelan. Meski mereka menyakitiku. Harimau itu menoleh kembali padanya. Itulah sebabnya kau dipilih, katanya. Karena kau masih mampu peduli pada mereka yang menyakitimu. Tantri membuka mata. Ada air mata,
Tapi bukan kelemahan, melainkan tekad. Bagaimana aku tahu apa yang harus kukatakan? Tanyanya. Harimau itu menggeram pelan. Tanah di sekitar akar pohon tua bergetar halus. Dari balik lumut dan tanah, terlihat pahatan simbol-simbol lama, tanda yang telah lama tertimbun. Ingatlah ini, kata sang harimau. Hutan tidak meminta disembah. Ia hanya meminta dihormati. Tantri mengangguk, menghafal setiap kata. Dan satu hal lagi, lanjut harimau itu. Bahaya terbesarmu bukan amarah desa, melainkan orang yang paling takut kebenaran terungkap. Tantri mengernyit. Siapa? Harimau itu tidak menjawab langsung. Dia yang pertama kali berteriak menuduhmu, katanya akhirnya. Karena orang seperti itu biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Tantri teringat wajah itu. Wajah yang paling keras, paling yakin, dan paling bersemangat menyeretnya. Dadanya mengeras. Jadi, aku harus berhati-hati. Harimau itu mengangguk pelan. Pagi akan segera datang, katanya. Kau harus pergi sebelum manusia lain mencium jejakmu. Tantri melangkah mundur setengah langkah. Ada rasa berat meninggalkan hutan ini, tempat di mana ia hampir mati, namun juga menemukan kembali dirinya. Apakah aku akan bertemu lagi denganmu? Tanyanya. Harimau itu menatapnya lama. Jika kau tetap jujur pada hatimu, katanya, kau akan selalu berada dalam pengawasanku. Angin berhembus lebih kuat. Kabut kembali menutup pandangan. Ketika Tantri membuka mata, harimau itu sudah tidak ada di hadapannya. Namun peringatan itu tertinggal, mengendap dalam setiap langkahnya menuju fajar. Dan untuk pertama kalinya, Tantri melangkah bukan sebagai korban, melainkan sebagai pembawa pesan. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari yang biasanya lembut kini terasa dingin ketika menyentuh kulit Tantri. Langkahnya perlahan meninggalkan batas hutan. Setiap jejak kakinya di tanah seolah membawa gema malam yang belum sepenuhnya pergi. Di kejauhan, desa itu berdiri seperti biasa. Atap-atap rendah, jalan tanah, suara ayam dan manusia yang saling tumpang tindih. Namun bagi Tantri, semuanya tampak berbeda. Desa itu kini terasa seperti makhluk yang menahan napas. Ia berhenti sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Inilah tempat aku hampir kehilangan nyawaku, batinnya. Dan juga tempat ibuku menungguku. Tekadnya mengeras. Beberapa warga mulai melihatnya. Awalnya hanya satu pasang mata. Lalu dua. Lalu bisik-bisik mulai menyebar seperti api kecil yang menjalar di jerami kering. Itu Tantri? Bukankah dia sudah dibuang? Kenapa dia masih hidup? Tantri berjalan tanpa menunduk. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka, bajunya kusut, wajahnya pucat. Namun ada sesuatu di matanya yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan pula kemarahan, melainkan keteguhan yang membuat langkah orang lain ragu mendekat. Ia melewati rumah-rumah tanpa berhenti, hingga akhirnya berdiri di depan gubuk reot tempat ia dibesarkan. Pintu bambu itu terbuka perlahan. Ibu! Suara Tantri bergetar. Dari balik pintu, tubuh renta ibunya muncul, bertumpu pada dinding. Mata tua itu membesar, lalu berkaca-kaca. Tantri? Suaranya pecah. Tantri, anakku? Tantri berlari memeluk ibunya. Tubuh rapuh itu gemetar dalam dekapannya. Mereka bilang kau sudah, ibu Tantri tak sanggup melanjutkan. Air matanya jatuh membasahi bahu Tantri. Aku pulang, Bu,
kata Tantri lirih. Aku masih hidup. Pelukan itu menjadi saksi dari segala ketakutan yang tertahan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Tantri menoleh. Di ujung jalan, beberapa warga desa berdiri dengan wajah kaku. Di antara mereka, sosok majikannya melangkah paling depan. Matanya menyipit, bibirnya tertarik dalam senyum tipis yang dingin. Kau berani kembali, kata sang majikan, suaranya keras agar semua mendengar. Tantri melepaskan pelukan ibunya, lalu berdiri tegak. Aku tidak pernah pergi karena bersalah, jawab Tantri. Aku pergi karena dipaksa. Desa menjadi sunyi. Bahkan angin pun seakan berhenti. Majikannya tertawa kecil. Kau masih berani bicara begitu? Kalung itu hilang setelah kau bekerja di rumahku. Tanpa bukti, potong Tantri. Suaranya tenang, namun menusuk. Tanpa saksi. Tanpa kebenaran. Beberapa warga mulai saling berpandangan. Kami melihatmu terakhir di kamar itu, teriak seseorang dari belakang. Melihat bukan berarti tahu, balas Tantri. Kalian melihatku bekerja, bukan mencuri. Majikannya melangkah lebih dekat. Jangan membalikkan keadaan. Kau ini siapa? Perempuan miskin tanpa apa-apa. Tantri tersenyum tipis. Benar. Aku miskin. Tapi kemiskinan tidak membuatku menjadi pencuri. Kata-kata itu jatuh berat di udara. Ibu Tantri maju tertatih. Anakku bukan pencuri, katanya dengan suara gemetar. Sejak kecil ia hanya tahu bekerja dan merawat ibunya. Diam, bentak seseorang. Tantri langsung berdiri di depan ibunya. Cukup, katanya tegas. Jika kalian ingin menyalahkanku, salahkan aku. Jangan ibuku. Keberanian itu membuat sebagian warga ragu. Namun majikannya justru tersenyum lebih lebar. Kau bicara seolah-olah punya kekuatan sekarang, katanya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Tantri menatapnya lurus. Karena aku tahu siapa yang paling takut kebenaran muncul. Senyum majikannya membeku sesaat. Kalung itu, lanjut Tantri, tidak pernah keluar dari rumahmu. Dan orang yang pertama kali berteriak menuduhku, adalah orang yang paling sibuk menutupinya. Bisik-bisik kembali muncul. Itu tuduhan, seru majikannya. Kau mau mengadu domba desa? Tantri menggeleng. Aku datang bukan untuk membalas dendam. Aku datang untuk memperingatkan. Peringatan? Tanya seorang warga sinis. Tantri menatap mereka satu persatu. Hutan tidak diam. Ia mengingat semua yang kalian ambil tanpa izin. Beberapa orang tertawa, namun tawa itu terdengar dipaksakan. Banjir, penyakit, panen gagal, lanjut Tantri. Kalian menyebutnya kebetulan. Tapi kebetulan tidak datang berturut-turut. Suasana berubah. Wajah-wajah yang tadi sinis kini mulai tegang. Majikannya melangkah cepat. Cukup. Dia membawa cerita hutan untuk menakut-nakuti kita. Tantri mengangkat suaranya. Hutan tidak minta disembah. Ia hanya minta dihormati. Kalimat itu membuat beberapa warga terdiam. Ada sesuatu yang terasa benar. Aku tidak minta dipercaya, kata Tantri lebih pelan. Aku hanya minta kalian berhenti mencari korban untuk menutup kesalahan. Majikannya menggertakkan gigi. Jika kau tidak pergi sekarang,
Apa? Potong tantri. Kalian akan mengikatku lagi? Keheningan memukul desa itu keras. Ibu tantri menangis pelan di belakangnya. Aku tidak takut lagi, lanjut tantri. Karena ketakutan bukan lagi milikku. Beberapa warga mulai mundur selangkah. Tatapan mereka tidak lagi penuh amarah, melainkan kebingungan. Majikannya menatap tantri dengan mata penuh kebencian. Ini belum selesai. Tantri mengangguk pelan. Aku tahu. Ia berbalik, menggandeng tangan ibunya. Yang belum selesai, katanya sambil melangkah pergi, adalah kebenaran. Di belakangnya, desa itu tetap berdiri. Namun fondasinya telah retak. Dan untuk pertama kalinya, tantri tahu. Bukan dirinya yang akan diuji selanjutnya. Melainkan mereka semua. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit tidak benar-benar gelap, namun bintang-bintang tampak redup, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Tantri duduk di depan gubuknya, menemani ibunya yang terbaring lemah. Nafas ibunya terdengar berat, namun lebih teratur dibanding malam-malam sebelumnya. Kau tidak seharusnya kembali, bisik ibunya. Mereka kejam. Tantri menggenggam tangan ibunya. Hangat. Rapuh. Namun nyata. Kalau aku tidak kembali, jawab tantri pelan, mereka akan terus mencari korban lain. Ibu tantri menatapnya dengan mata berkabut. Kau terlalu baik untuk desa ini. Tantri tersenyum tipis. Mungkin. Tapi kebaikan tidak seharusnya memilih tempat. Di luar, suara bisik-bisik kembali terdengar. Warga desa berkumpul, tidak sepadat kemarin, namun lebih gelisah. Beberapa membawa obor. Beberapa hanya membawa rasa takut yang belum mereka pahami. Majikan tantri berdiri di tengah mereka. Wajahnya tegang, namun matanya masih menyimpan kesombongan yang rapuh. Kita tidak bisa membiarkan perempuan itu menanam ketakutan, katanya lantang. Jika desa ini kacau, itu karena omongannya. Lalu kenapa tanah di ladang retak hari ini? Tanya seseorang ragu. Itu kebetulan. Kenapa mata air kecil di timur meluap sore tadi? Majikan itu terdiam sesaat, lalu berteriak, karena hujan. Namun semua tahu, hujan tidak turun. Tantri keluar dari gubuknya. Wajahnya tenang. Tidak ada tantangan di sana, tidak pula permohonan. Aku tidak datang untuk melawan, katanya. Aku datang untuk mengingatkan. Kalian yang memilih apakah mau mendengar. Kau bicara seolah-olah hutan berpihak padamu, kata majikannya sinis. Tantri menatap tanah. Bukan berpihak. Mengawasi. Angin berhembus tiba-tiba. Obor-obor bergoyang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus, seperti detak jantung yang lama tertidur. Seseorang menjerit kecil. Apa itu? Tantri memejamkan mata. Ia merasakan kehadiran yang familiar. Tidak menakutkan. Tidak juga lembut. Tegas. Dari arah gelap, langkah berat terdengar. Perlahan. Pasti. Warga desa mundur. Obor terjatuh. Api meredup ketika bayangan besar muncul di antara pepohonan. Harimau itu hadir. Tubuhnya besar, bulunya berkilau samar diterpa cahaya obor yang tersisa. Matanya tenang, tidak marah, tidak lapar. Desa membeku. Penjaga, bisik seorang warga tua dengan suara bergetar. Majikan tantri terhuyung mundur.
Ini tidak mungkin. Harimau itu berhenti beberapa langkah dari Tantri. Tidak ada ancaman dalam sikapnya. Namun wibawanya menekan dada setiap manusia di sana. Hutan tidak datang untuk membalas, suara itu bergema, terdengar di dalam kepala, bukan telinga. Ia datang untuk menagih kesadaran. Beberapa warga jatuh berlutut. Bukan karena dipaksa, melainkan karena rasa bersalah yang tiba-tiba terasa berat. Kalian menebang tanpa izin, lanjut suara itu. Mengambil tanpa memberi. Menuduh tanpa kebenaran. Mata harimau itu beralih pada majikan Tantri. Kau yang paling berisik, katanya. Karena kau menyembunyikan yang paling kotor. Majikan itu gemetar. Aku hanya. Tanah di bawah kakinya retak kecil. Sebuah benda logam terjatuh dari balik lipatan bajunya. Sebuah kalung. Hening. Tantri menatapnya. Dadanya sesak, namun tidak ada kepuasan di sana. Kalung itu, bisik seorang warga. Majikan itu jatuh terduduk. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Fitnah adalah bentuk pencurian, kata suara harimau itu. Kau mencuri martabat, bukan harta. Warga desa menunduk. Beberapa menangis. Tantri melangkah maju. Aku tidak ingin balas dendam, katanya. Aku hanya ingin kebenaran berhenti disembunyikan. Harimau itu menoleh padanya. Kau telah menjalankan peranmu, katanya. Bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengingat. Tantri menggeleng pelan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Dan ketenangan, jawab harimau itu, datang pada mereka yang berani jujur. Perlahan, harimau itu mundur. Angin kembali normal. Getaran tanah mereda. Seolah hutan berkata, kesempatan telah diberikan. Majikan itu menangis terisak. Tidak ada yang membelanya. Warga desa mendekati Tantri. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya rasa malu dan harap. Kami salah, kata seseorang lirih. Tantri menatap mereka lama. Lalu mengangguk. Kesalahan bukan akhir. Menyangkalnya yang berbahaya. Harimau itu menghilang ke dalam gelap, menyatu dengan hutan. Malam kembali sunyi. Tantri kembali ke gubuknya, duduk di samping ibunya. Ibu, katanya lembut, kita tidak perlu pergi. Ibu Tantri tersenyum lemah. Kau sudah lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Tantri menatap keluar, ke arah desa yang kini diam. Ia tahu hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Kemiskinan tidak hilang. Luka tidak langsung sembuh. Namun satu hal berubah. Ia tidak lagi menjadi korban cerita orang lain. Dan desa itu pun belajar bahwa kebenaran, jika cukup lama dikubur, akan bangkit dari tanah itu sendiri.